Halo, willkommen, selamat datang di channel Dini and Juju. Halo semuanya, ketemu lagi dengan saya Juju. Saya Dini dan Juju. Apa kabar semuanya? Pasti semuanya baik-baik aja ya? Ya mudah-mudahan sehat selalu. Baju aku mau tanya deh, Indra Kents itu udah di penjara belum sih? Kasusnya sih masih bergulir, Din. Malah sekarang itu pacarnya itu ya keseret juga loh namanya loh. Oh iya sih. Ngeri juga sih katanya dia dapat 5 miliar gitu loh, dia dapat transferan 5 miliar atau berapa gitu dari Indra Kents. Iya, aku baca dan harus di dibalikin. Aku baca di detik yang di Instagram itu suka nongol baju di situ beritanya Indra Kents sama pacarnya masih berlangsung ya. Iya, kasusnya masih terus diselidiki ya. Karena melibatkan banyak orang juga. Iya. Dan itu tuh memang kenapa sih kita benar-benar lagi booming banget ya masalah flexing ini. Iya. Flexing, pamer kekayaan. Padahal sebenarnya kata Deddy Corbuzier itu flexing itu dari pamer otot, Din. Asalnya katanya. Kan dari para binaragawan itu kalau mereka mau ditanding ditunjukin ototnya gitu dari lengannya gitu yang gini-gini. Nah itu namanya flexing. Oke. Sekarang flexingnya digeser menjadi pamer kekayaan. Iya, kan anak-anak zaman sekarang tuh apalagi anak Jaksel tuh mereka pasti ngeh banget. Pamer. Flex gitu baju flex tuh kayak yang yo gitu, kayak cool gitu. Nah makanya flexing gitu. Tapi dalam dunia nyata kamu pernah lihat orang suka flexing nggak? Ya yang maksudnya yang pamer-pamer itu. Aku nggak yang lihat secara langsung baju, tapi aku yang di Instagram gitu. Oh Instagram, oh ya. Aku lihatnya dari Instagram. Aku meskipun nggak update di Instagram, tapi aku anak Instagram banget. Iya. Gitu. Jadi ingat sama film yang kemarin itu. Apa judulnya? Film Tinder Swindler, ingat nggak? Itu flexingnya luar biasa. Iya, dan dia penipu ulung sama baju. Iya, naik jet pribadi. My God. Terus arlojinya, terus tangannya tuh Rolex ya, Rolex yang mungkin ratusan juta harganya. Yang aku agak yang lu kenapa sih segitunya nipu diri lu sendiri gitu. Dia mengaku anak bos yang punya berlian gitu kan. Iya, segitunya baju. Itu filmnya bagus banget, Tinder Swindler, kalau teman-teman dokumenter mau nonton ya di Netflix, dan itu filmnya memang dokumenter. Dan udah dimainkan oleh pemerannya langsung, jadi korbannya dan juga pelakunya. Jadi si pelakunya si cowok itu tuh memang udah di calling sama Netflix mau nggak untuk memerankan dirinya sendiri di film Tinder Swindler itu. Dan dia mau. Iya, tapi itu agak ini baju, agak plot twist di akhir gitu. Plot twistnya gini, dia setuju kalau itu mau ditayangin, ya seperti kata baju tadi. Tapi di akhir dia marah-marah, awas aja ya. Ini once ini di launch gitu, tunggu aja saya akan memberikan pernyataan. Tapi sampai sekarang belum ada pernyataan dia. Dan itu hukumannya juga ringan loh dia. Iya dong. Karena termasuk cuma penipuan gitu aja ya, bukan yang kayak hukuman pembunuhan misalnya atau apa, kayak penipuan kayak biasa. Murder yang sampai banyak gitu, enggak. Tapi ini memang untuk orang-orang yang flexing itu, Instagram itu memang tempat yang paling strategis buat flexing, buat nunjukin kekayaan. Dan sayangnya ya pengguna Instagram ini semuanya nggak yang difilter gitu loh. Kadang-kadang mereka langsung percaya gitu aja, padahal belum tentu juga itu duitnya dia, belum tentu juga itu jet pribadinya dia gitu. Iya. Dan yang aku heranin itu gini Mbak Jo, kenapa ya mereka tuh segitunya gitu loh Mbak Ju untuk memamerkan dan segitu semangatnya untuk menunjukkan kalau sekarang ini gue udah punya duit loh gitu, duit gue udah banyak gitu, aku kemana-mana udah pakai jet pribadi, udah nggak pakai pesawat komersil, terus udah di dalamnya tuh di dalam pesawat jetnya dipamerin, belum lagi dia mamerin rumahnya sampai ke dalam kamar-kamarnya, sampai isi lemarinya. Sampai isi ATM-nya juga dipamerin. Nah, itu gitu. Maksud aku kenapa bisa segitunya gitu loh, Mbak. Iya. Padahal belum tentu kan gitu. Contohnya yang tadi udah kita sebutin di depan kan gitu. Ternyata menipu gitu loh. Jadi gocu gitu bahasa Jermannya itu untuk apa gitu.
Terus What ya for, gitu sih ya? ya, what for. Karena sebenarnya ya Dan, biasanya orang yang kaya beneran itu tuh mereka kenapa nggak flexing, nggak mau menunjukkan, karena kekayaan itu biasanya sih udah ada yang menghitung. Iya, Forbes magazine, tahu Iya, ya Forbes. ada. Forbes dulu aku bacanya Forbes. ada majalah Forbes majalah magazine. namanya Forbes. Iya, Itu majalah tuh bisnis yang bisnis dan ekonomi. di situ tuh suka ngelaporin ya Mbak Ju. Suka mendata orang-orang terkaya di dunia. Dari mulai orang-orang terkaya, misalnya terkaya di Amerika, terkaya Iya, di Indonesia. Betul. Itu dihitung berdasarkan aset yang mereka miliki, Iya. perusahaan dan sebagainya gitu. Iya. Jadi kalau misalnya si Indra Kents, Doni Salmanan dan lain-lain ini mereka mengaku kaya, mereka Iya. masuk Forbes nggak gitu? No. Kalau enggak ya berarti belum dong gitu. Iya. Karena sebenarnya ada di Forbes itu. Bener. Kalau Mbak Ju tadi ada salah satu contohnya ya Mbak Ju yang punya Jarum itu. Iya, Pak Bambang Hartono ya kalau nggak salah Iya. namanya. Bosnya PT Jarum, kalau teman-teman masih ingat di tahun 2018 beliau pernah menang bridge ya di SEA Games. Main catur Dan dia itu dapat uang 150 juta. 150 juta. Benar. Dan itu netizen heboh dong karena kan bosnya PT Jarum gitu. Iya. Ada yang komen gini, Bapak ini menghidupi keluarganya dengan jualan rokok gitu. Tapi jualan rokoknya bukan jualan rokok yang di warung ya, sorry Iya, bukan gitu. yang dagang asongan rokok gitu kan, masuk ke bis-bis ya bukan. Iya, bukan. Tapi bener juga apa kata netizen, emang dia jualan rokok. Iya, gitu. emang jualan rokok, bener gitu. Terus ada lagi yang komen, kalau orang seperti Pak Bambang Hartono itu dapat 150 juta itu angka 0 di tabungannya tuh nggak kelihatan nambahnya. Coba kalau kita ya, nambah sejuta aja udah nambah tuh angka 0-nya. Iya, jadi netizen tuh kreatif ya Mbak Ju. Komennya luar biasa. Belum Terus, ini ya, kayak konten kreator kamu pernah nonton Siska Kol nggak? Oh, yang Mbak Ju sering cerita itu ya. Aduh, itu dia itu luar biasa, kaya raya banget. Yang ditunjukkan itu bener-bener loh bikin kita yang kaum miskin itu tuh meronta-ronta pengen tahu itu yang dia makan kepiting 1 miliar lah, yang semangka 5 juta lah. Allah, ya udah. Kalau aku sih yang nyambung ke Forbes tadi itu, aku pernah baca Mbak Ju yang Forbes Under 30 itu tuh yang masuk di situ CEO-nya Ruang Guru gitu sih, Belva dan satu lagi Iman gitu, Iman Usman. Jadi karena aku follow keduanya juga gitu, jadi aku update gitu kalau dia tuh termasuk di situ gitu. Jadi orang Indonesia itu bukan tidak kaya gitu ya Mbak Ju. Orang Indonesia itu juga udah diakuin gitu. Anak-anak mudanya juga udah mulai bermunculan sih gitu. Dia udah masuk Forbes dan seterusnya. Nah, terus aku mau ini Mbak Jo, mengamati orang kayak beneran dari rumahnya. Oh gitu. iya, rumahnya. Jadi ini banyak loh kasus-kasus kayak gini, Din. Kayak di luar itu pada wah mobilnya mewah, wah bajunya, jam tangannya begitu, pulang ke rumahnya ternyata masih ngontrak. Ada yang kayak gitu. Rumahnya bagus, besar gitu, masih nyicil Mbak Jo. Iya. Cicilannya tuh masih bertahun-tahun gitu. Masih bertahun-tahun. Dan yang sebenarnya kaya tuh yang kayak gimana rumahnya, Din? Oke. Jadi aku ngamatin ya Mbak Jo. Ini di Instagram aku. Itu tuh orang yang beneran kaya, rumahnya pagernya tuh dia pagar tanaman aja tinggi gitu dari luar, atau ya putih aja, kalau nggak putih ya hitam aja, pokoknya warnanya tuh warna-warna yang biasa yang terlihat kalau misalnya kita jalan itu oh ya udah gitu, pagar aja gitu, cuma pagar aja, nothing special. Padahal nothing special. Kalau misalnya ada pesan Gojek gitu ya, terus Gojeknya datang mau nganterin makanan gitu. Masuk dari gerbang mau ke rumahnya itu udah masih 1 kilo Baju. Saking luasnya si rumahnya orang ini gitu, yang pagernya itu cuman gitu doang. Pertini ini ngapain Gojek ke situ? Paling kan dia kan udah banyak pembantunya ya enggak, misalnya kan kalau misalnya pesen Gojek gitu, itu tuh Gojeknya tuh harus jalan 1 kilo dulu dari pagar menuju pintu rumah, itu 1 kilo jaraknya, luar biasa. Terus belum dia punya lapangan golf di belakang. Iya, belum punya kebun binatang mini. Kadang kan ya ada yang kayak gitu ya. Bener. Terus nanti ada lapangan bola, lapangan futsal, helipad di atas. Belum kolam renang. Oh my. Kalau menurut Prof. Renal Kasali nih, Din, orang kaya itu biasanya harga mobilnya itu cuma sekian persen dari harga rumahnya. Iya.
Jadi mereka itu kemana-mana ya mobilnya ya biasa Biasa. aja gitu. Heeh. Terus rumahnya yang luar biasa yang Iya. kamu ceritain tadi, Iya. dari gerbang menuju rumah aja udah 1 kilo sendiri misalnya kayak gitu. Betul, karena kalau menurut aku gini Baju, rumah itu dan tanah harganya dia bisa berkali lipat meskipun nggak di tahun gitu Iya, kan. benar. Tapi kalau mobil turun. Makin turun Iya turun. gitu. Kecuali mobil tertentu ya kita yang nggak tahu Iya, ya, karena ada ha-ha. beberapa benda-benda berharga kayak Ha-ha, misalnya betul. jam tangan itu yang kita anggap itu terlalu mahal, ternyata Iya. dia punya nilai investasi juga Iya, ada. ada mobil juga kayak gitu. Ada yang seperti betul. itu. Tapi ya kita bisa lihat dari kacamata yang tadi juga gitu ya Mbak Jo. Yang kamu lihat di Instagram itu gimana yang katanya nganter ya. anak itu? Jadi gini ya, ada nih waktu itu lagi salah satu influencer yang aku follow itu tuh dia ngebahas tentang orang kaya baru gitu kan Mbak Jo. Nah, di bab-bab yang selanjutnya nih dia itu ngepost foto temannya dia yang emang tajir melintir sampai 7 keturunan itu duitnya masih ada gitu. Jadi makan tidur doang, nggak kerja pun juga duitnya masih ada gitu kan. Ya usaha dia sendiri nih, dia bukan ya karena udah jalan. usaha dia sendiri, pasif dia income-nya. maksudnya dia bukan kayak keturunan orang kaya terus itu dari perusahaan bapaknya enggak gitu. Dia cerita sendiri. Ini usaha dia sendiri, dia emang pengusaha gitu dari dia kuliah dan seterusnya lah. Intinya pokoknya dia kaya, tajir melintir. Nah, waktu jemput anaknya atau mau ngantar anaknya tuh Baju, ini naik Bluebird. Terus sepatu naik taksi. Naik taksi gitu. Terus sepatunya itu ya sepatu anak negeri gitu. Dia beli yang buatan Indonesia, bukan yang harga sampai jutaan gitu. Sneakersnya dia. Terus tasnya tuh juga tas Kipling gitu loh Mbak Ju. Yang itu tuh bukan yang harganya ratusan juta juga gitu. Tapi kalau penampilan kayak gitu ya, Din, orang Indonesia tuh kan kadang kan suka mengomentari penampilan orang ya. Kayak kalau kayak gitu caranya berarti dia nggak menghargai diri sendiri, karena banyak orang juga yang beranggapan bahwa penampilan itu ya penting gitu loh. Jangan gembel-gembel juga kali kayak gitu kan. Meskipun lu kaya gitu. Tapi itu emang occasionnya lagi jemput anak sih kan anak. Baju. Jadi cerita Tengku Wisnu. Kalau ke pesta beda lagi kali ya dia. Pernah dia cerita itu Tengku Wisnu nganter anak bukan jemput anak ya. Dia itu terus diberitain sama Lambe Tura atau apa ya bilangnya. Tengku Wisnu nganter anak sampai rela turun dari mobil. Emang kalau misalnya nganter anak nggak turun dari mobil digimanain? Terus netizennya pada komentar, nah gue juga nganter anak turun dari mobil. Emangnya anaknya mau dilempar dari jendela mobil gitu. Emang suka ada lucu-lucu emang. Oke, Mbak Ju, aku punya teman dulu waktu SMA ya. Dia tajir melintir, bapaknya pengusaha, dan itu udah terkenal semua orang itu di kota aku, di kampung aku tuh udah tahu kalau misalnya iya bapaknya pengusaha gitu. Terus dia sebenarnya bisa setiap hari bawa mobil gitu kan ke sekolah, dan dia udah dikasih mobil emang sama orang tuanya. But she chooses not to do that every day gitu, Mbak Ju. Terus abis gitu, aku senangnya dia tuh bisa menempatkan diri gitu. Dan dia tuh seneng banget bantu temennya dalam hal duit ini ya gitu. Misalnya nih, kan aku dulu anak OSIS gitu. OSIS kan suka miskin ya, Miss Queen abis gitu kan, suka cari sumbangan kemana-mana, cari sponsor kemana-mana untuk kegiatan-kegiatannya. Nah, kalau misalnya kita ada kegiatan bakti sosial, ada kegiatan ke panti asuhan gitu-gitu, itu nomor 1 yang kita tuju pasti teman aku yang itu. Dia akan dengan senang hati membantu. Betul gitu. Menjadi donatur dan dia ya ini juga into kegiatannya juga gitu Maju. Dia mau ikut rapatnya, mau direpotin gitu. Aku senangnya itu, dan dia bukan kayak teman-teman aku lainnya yang kaya juga gitu, yang memanfaatkan kekayaan mereka untuk misalnya mencari status sosial kayak gitu ya, biar dia diakuin kalau misalnya dia berduit gitu, atau untuk ya pamer aja gitu. Suka traktirnya itu bukan yang ikhlas gitu loh, kan kelihatan ya. Tapi suka traktirnya itu kayak biar ya menunjukkan power. Menunjukkan power gitu. Ya kan emang gue ini gitu. Makanya di sini gue traktir gitu. Kayak gitu tuh aku kurang ini. Cuman aku respect banget sama temanku yang gitu. Dan kelihatan Maju setelah lulus SMA, teman aku yang dia bisa menempatkan diri tadi itu sukses duluan Baju.
Iya, ya suksesnya bisa jadi karena Banyak dia faktor bekerja juga, keras, bisa iya. juga karena tangganya udah di atas, jadi tinggal Iya. mencapai puncak lebih cepet Iya gitu. gitu sih. Bisa. Tetanggaku tuh juga ada Din, yang dia itu tuan tanahnya Iya. tuh dari ujung barat sampai ujung timur lah pokoknya. Saking Sawahnya. banyaknya. Sawahnya di mana-mana, pokoknya kalau udah panen itu bakalan serumah isinya padi kayak gitu lah, pokoknya kaya Terus? raya banget di kampungnya. Tapi Iya. rumahnya itu ya rumah orang kampung gimana sih? Uh-uh. Tapi di kota, masalahnya dia tinggalnya di kota bukan di kampung lagi. Iya. Nah itu Iya. tuh terlalu sederhana, kayak kemana-mana nganter anaknya juga naik motor, padahal mobilnya banyak. Mobilnya Oke. banyak, bahkan disewa-sewain mobilnya itu. Disewa-sewain. Ha-ha. Terus punya kos-kosan juga banyak gitu. Pokoknya kaya ya. Kaya banget. Tapi rumahnya benar-benar sangat sederhana. Yang dimaksud sederhana di sini tuh lantainya masih ubin kayak gitu. Terus rumahnya kecil, kamarnya cuma 2 apa 3 gitu. Terus mohon maaf ya agak kotor kayak gitu loh Din, karena nggak ada pembantu gitu. Iya. Kalau kayak gitu masalahnya jadi kayak nggak menghargai diri sendiri juga ya. Iya. Nah, kalau kita udah punya uang, punya power, apalagi dengan mobil di mana-mana disewain dan sebagainya, tapi dengan dirinya sendiri kurang care akhirnya kayak. Jadi rumah aja kayak nggak terurus, itu kan nggak care juga. Sebenarnya itu memang harusnya di tengah-tengah ya Mbak Ju. Terlalu glamor juga kurang baik, terlalu sederhana juga nggak pantas dilihatnya. Iya. Jadi kalau disesuaikan lah sebenarnya sih harusnya. Sesuai dengan ininya juga ya Mbak Ju. Gimana kita menempatkan gitu menempatkan kan. diri. Iya. Kayak apa ya istilahnya itu. Right people in the right place. Ya bisa kayak gitu. Iya. Terus juga misalnya tadi kan kita bahasannya tentang rumah nih gitu. Berarti ya rumahnya itu ya nggak yang sederhana banget, yang nggak kotor kan, kita bisa hire pembantu misalnya atau helper gitu-gitu. Terus kalau misalnya kita nganterin anak nih gitu kan, itu iya karena misalnya panas gitu kan ya bisa bawa mobilnya lah gitu ya Maju. Kan kasihan anaknya juga kepanasan. Kayak safety-nya kan kurang ya kalau bawa motor ya. Iya, lagi kalau misalnya anaknya banyak Maju. Kan misalnya 2 atau 3 gitu. Iya, misalnya 2 atau 3 di atas motor kan kasihan juga gitu. Padahal mobil ada kayak gitu. Jadi sebenarnya di tengah-tengah aja sih. Tapi kalau terlalu glamor juga oh my god gitu. Kayak norak gak sih Baju sebenarnya? Iya. Tapi kalau orang kayak beneran biasanya ya Din ya, kenapa mereka nggak begitu suka flexing? Karena mereka tahu bahwa orang tuh tahu dia kaya, nggak perlu menunjukkan apapun, nggak butuh pengakuan, nggak butuh pengakuan. Kayak misalnya bosnya PT Jarum misalnya, ya mereka nggak perlu neko-neko, orang udah tahu dia orang kaya gitu. Iya. Misalnya bosnya PT Sinar atau bosnya apa gitu kan, orang udah tahu juga dia kaya. Kecuali nih ya, suatu hari misalnya mereka datang ke sebuah tempat perkebunan atau perkampungan yang di situ nggak ada mall, nggak ada tempat perbelanjaan, nggak ada, jauh dari pusat kota. Uang di situ tuh kayak nggak berharga karena mereka juga nggak begitu butuh uang, cuma butuh hidup aja. Pernah loh aku datang ke daerah yang seperti itu Din, yang mereka tuh pendidikannya seperti kayak rendah gitu, mohon maaf. Terus secara ekonomi sangat rendah juga ya. Nah di situ humanity ya Mbak Ju. Ya begitu aku kesana tuh kayak even you have a lot of money, it's nothing gitu loh. Yes, gitu. Jadi di situ yang harus ditunjukkan adalah bagaimana kita berbuat baik, bersikap, biar bisa diterima sama mereka. Biar kita menjadi manusia itu kesannya tuh manusia yang bener gitu loh. Bukan cuma duit itu ada dihargai ketika kita ada di kota atau di sebuah society yang seperti apa gitu loh. Tapi kalau kita masuk ke hutan atau ke kebun apa yang in the middle of nowhere kayak gitu. Kayak kemanusiaan kita lah yang berharga gitu. Iya, jadi ingat aku Mbak Ju. Makanya dulu tuh kenapa ini salah satu cita-cita aku yang masih fire up gitu meskipun belum kesampaian, adalah mengajar di pedalaman sih. Mengajar di tempat yang out of nowhere tadi itu. Kayak gitu Maju, biar kayak humanity aku tuh lebih keasah lagi gitu. Benar. Jadi tuh di situ aku kepingin tahu gimana how fast I can adapt gitu, how fast atau gak usah fast deh gitu, seberapa bisa gitu aku beradaptasi gitu, adjust gitu ke lingkungan baru dan seterusnya dengan
dengan adat mereka kan pasti juga ada gitu-gitu. Nah kayak gitu jadi humanity win sih kalau kayak gitu. Mbak Aku jadi jadi inget temanku orang bule, dia orang Czech Republic ya, orang Ceko. Waktu itu kita bilang, kamu mau ngajar di mana? Dia nanya ke saya kan. Terus saya jawab, pengen suatu hari tuh aku bisa ngajar di universitas yang bergengsi, yang gajinya tinggi, yang keren pokoknya. Waktu itu saya bilang gitu. Dan ternyata dia pengennya apa? Aku pengennya ngajar di sekolah yang di hutan. Langsung aku ketampar rasanya. Ya ampun, iya ya. Kalau kita memang mau mengabdi, mau ilmu kita mau bermanfaat, betul. Jangan hanya di tempat yang orang-orang bisa memberi kita uang gitu, betul. Tapi juga memberi kita pengalaman, mengasah kemampuan humanity kita tadi. Iya, banget Mbak Jo. Kayak gitu. Jadi ketampar banget aku waktu itu, Din. Iya, tapi kita kan berproses ya dari situ berproses. Dari situ kita tahu gitu. Oh iya ya gitu. Ada nih sudut pandang lain gitu, yang itu tuh ternyata bisa fit our soul gitu ya Mbak Jo. Jadi nggak melulu cuma tentang uang, tentang duit gitu. Nggak seperti itu juga. Kita juga butuh untuk menjadi manusia yang bener kayak gimana. Udah duit tahu-tahu di penjara kan. Menjadi manusia yang memanusiakan manusia. Ada manusia tuh. Lainnya. Iya kayak gitu. Itu penting banget. Seru udah cukup ya. Kita obrolannya seru banget tentang flexing ini. Iya, kapan-kapan kita bahas yang lain lagi tentang orang kaya baru kayak atau tentang orang-orang pamer kayak, masih seru soalnya pembahasannya masih banyak. Masih bisa kita bahas tentang lainnya juga. Terima kasih sudah menonton. See you next time. Bye. On the next video. Bye. Thank you for watching. Cheers.